Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali pada channel YouTube Guruku yang memberikan informasi seputar dunia pendidikan dan pembelajaran. Bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dari Guruku. Pada video kali ini kita akan membahas cara menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP dalam kurikulum Merdeka. KKTP ini adalah sebagai pengganti dari KKM yang selama ini kita lakukan. Bagaimana cara menentukan dan menyusun KKTP dalam kurikulum Merdeka ini? Nah, ini adalah pertanyaan yang sering muncul dari teman-teman guru. Untuk itu, mari kita perhatikan penjelasan berikut secara keseluruhan sehingga teman-teman guru tidak lagi memiliki keraguan dalam menentukannya. Cara menentukan KKTP ini atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini yang sebelumnya kita menggunakan KKM, sekarang kita menggunakan KKTP. Adapun bahan bacaan atau sumber bacaannya adalah yang pertama Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian. Yang kedua, panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum Merdeka tahun 2022. Bapak dan Ibu guru sekalian, seperti kita ketahui, di kurikulum 2013 pada penilaian ada ulangan harian, ada ulangan tengah semester, dan ada ulangan semester. Dan di akhir adalah ujian sekolah. Nah, dari ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan semester semua terkait dengan KKM. Karena sebelumnya kita menentukan KKM supaya ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan semester untuk kenaikan kelas bisa dilakukan. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka, istilah penilaian digunakan asesmen. Walaupun standar penilaian Kemendikbudristek nomor 21 masih menggunakan penilaian, di mana asesmen itu ada diagnostik di awal atau sebelum kita melaksanakan atau merencanakan asesmen pembelajaran. Sedangkan formatif itu pada saat proses pembelajaran atau di dalam proses pembelajaran. Dan sumatif itu di akhir atau setelah selesai beberapa tujuan pembelajaran atau ruang lingkup materi. Nah, di dalam pelaksanaan sumatif diperlukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Kita ketahui sumatif bisa dilakukan beberapa kali yang disebut dengan sumatif 1, sumatif 2, dan seterusnya. Kemudian nanti ada subsumatif semester dan sumatif kenaikan kelas. Nah, sebagai acuan di dalam Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang penilaian ayat 7 dan 8 dikatakan penilaian sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Selanjutnya dikatakan, penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, inilah yang kita sebut dengan KKTP. Lalu dari pengertian itu dapat diambil beberapa konsep tentang KKTP itu adalah yang pertama, merupakan penjelasan atau deskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan peserta didik sebagai bukti bahwa ia telah mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran untuk mengetahui apakah peserta didik berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita rencanakan.
Selanjutnya, KKTP itu dikembangkan saat pendidik merencanakan asesmen, dilakukan saat pendidik menyusun perencanaan pembelajaran. Jadi, KKTP hendaknya disusun sebelum melakukan pembelajaran. Yang terakhir adalah salah satu pertimbangan dalam memilih atau membuat instrumen asesmen. Jadi, KKTP berguna juga untuk memilih dan membuat instrumen asesmen apa yang tepat yang kita berikan untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah cara menentukan dan menetapkan KKTP. Yang pertama menggunakan deskripsi kriteria, yang kedua menggunakan rubrik, yang ketiga menggunakan skala atau interval nilai, yang keempat skala interval yang diolah dari rubrik, dan yang kelima penilaian ditinjau dari taksonomi Bloom. Baik, di sini mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, KKTP dengan menggunakan deskripsi kriteria. Deskripsi kriteria adalah kriteria yang terdiri dari beberapa komponen atau pertimbangan ketercapaian tujuan, kemudian menentukan ketercapaian tujuan tersebut dengan melihat apakah komponen tersebut sudah memadai atau belum memadai, atau sudah lengkap atau belum lengkap. Dari sini nanti guru menentukan KKTP dengan cara menetapkan banyaknya kriteria yang sudah dicapai peserta didik. Misalnya ada 4 kriteria, maka peserta didik mencapai tujuan atau tuntas jika minimal 3 kriteria sudah dicapai peserta didik dengan kategori memadai. Mari kita perhatikan contoh berikut. Misalnya, tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Untuk melihat tujuan pembelajaran ini apakah sudah tercapai atau belum tercapai oleh peserta didik, maka kita harus menyusun kriteria deskripsinya. Di sini ada kriteria atau komponen yang kita jabarkan atau kita maknain seperti apa peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran yang tercantum dalam tujuan pembelajaran yang sudah kita susun. Misalnya ada 4 kriteria di sini. Yang pertama, laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksklamasi dengan runtut. Yang kedua, laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Selanjutnya, laporan menceritakan pengalaman yang jelas. Dan yang keempat, laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat diyakinkan pembaca. Nah, kalau ini sudah kita rasa cukup, lalu kita buat kategori. Misalnya, kriteria yang pertama, apakah peserta didik ini tidak memadai atau memadai? Kriteria memadai atau tidak memadai dapat disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, setelah kita periksa nilai, anak ternyata ada 2 kriteria yang sudah kita susun memperoleh 2 yang memadai, dan yang 2 lagi ini tidak mendapatkan nilai yang memadai. Maka dari itu ini akan menjadi pertimbangan buat kita. Di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita dapat membuat KKTP-nya dengan cara dikatakan tuntas atau mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 dari 4 kriteria memadai. Kategori tidak tuntas jika ada 2 kriteria tidak memadai, maka perlu dilakukan intervensi atau tindakan perbaikan. Nah, dari sini dapat kita simpulkan KKTP-nya adalah 3 dari 4 kriteria atau 75 sampai 100% kriteria terpenuhi. Cara yang kedua adalah KKTP dengan menggunakan rubrik, di mana guru menyusun rubrik performa atau unjuk kerjanya yang dapat memperlihatkan bukti kinerja. Sebutan kualifikasinya boleh mulai berkembang, layak, cakap, dan mahir.
perlu intervensi, kurang, baik, dan sangat baik. Dan atau sebutan atau kualifikasi lain, ini terserah Bapak dan Ibu guru yang boleh menentukan. Nah, di sini sebelumnya kita jelaskan dulu tentang rubrik. Rubrik ini merupakan pedoman yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta didik, sehingga pendidik dapat menyediakan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Rubrik juga dapat digunakan oleh pendidik untuk memusatkan perhatian kompetensi yang harus dikuasai. Rubrik merupakan capaian kinerja yang dituangkan dalam bentuk kriteria atau dimensi yang akan dinilai yang dibuat secara bertingkat. Nah, contoh. Dalam tugas menulis laporan, pendidik menetapkan kriteria ketuntasan yang terdiri atas dua bagian, yaitu isi laporan dan penulisan. Dalam rubrik terdapat 4 tahap pencapaian dari berkembang, layak, cakap, hingga mahir dalam setiap tahapan yang ada dalam deskripsi yang menjelaskan performa peserta didik. Kalau kita susun dalam bentuk rubrik, maka kita buat kategorinya baru berkembang, layak, cakap, dan mahir. Bukti kinerjanya hanya ada 2, yaitu isi laporan dan penulisan. Lalu kita buat seperti apa laporan yang kita harapkan, mulai dari baru berkembang, layak, cakap, dan mahir. Nanti peserta didik jika masih mampu menulis teks, hasil pengamatan dan pengalaman secara jelas. Nah, ini baru dikatakan layak, tapi belum dikatakan mencapai tujuan pembelajaran. Namun, ini sangat varian sekali. Bisa saja guru menyatakan bahwa tujuan pembelajaran itu dicapai jika peserta didik itu di posisi layak. Nah, ini sangat tergantung dari karakteristik peserta didik kita maupun kedalaman materi yang kita sajikan. Yang perlu kita ingat bahwa di dalam kurikulum Merdeka, yang paling utama disarankan adalah penilaian dalam bentuk rubrik atau penilaian dengan menggunakan rubrik. Kalau seperti ini rubrik yang kita gunakan, maka dapat kita ambil kesimpulan peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria atau bukti kerja tadi mencapai tahap cakap atau mahir. Jadi di sini KKTP-nya dapat kita ambil minimal cakap pada kedua kriteria. Kalau kita lihat sekali lagi di sini ada 2 kriteria minimal yang mencapai cakap, baru kita katakan peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Tetapi sekali lagi ini sangat variasi ya Bapak Ibu guru. Cara yang ketiga adalah menggunakan interval nilai. Ini adalah cara yang paling mudah, KKTP menggunakan interval nilai. Kalau belum memahami cara pertama dan kedua, minimal yang ketiga ini harus kita pahami. Untuk menggunakan interval nilai, guru dan atau satuan pendidikan dapat menggunakan rubrik maupun nilai dari tes. Jadi, rubrik atau nilai dari tes itu kita buat dalam bentuk interval. Yang tidak boleh atau tidak disarankan dalam kurikulum Merdeka ini adalah nilai tunggal, misalnya 70, 80 itu tidak disarankan. Nah, guru menentukan terlebih dahulu intervalnya dan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk para peserta didik. Jadi, sudah direncanakan sebelum memberikan tes. Nah, coba kita lihat ini contoh ketercapaian tujuan dengan interval nilai. Misalnya untuk nilai yang berasal dari tes tertulis atau ujian. Ini yang paling gampang dengan menggunakan interval nilai. Pertama, kalau interval ini sudah kita susun dan kita rencanakan,
dan telah kita buat interval 0 sampai 40%, kriterianya belum mencapai tujuan. Intervensinya remedial di seluruh bagian materi atau lingkup. Tetapi kalau anak sudah mencapai 41 sampai 65%, ini belum juga mencapai tujuan, tetapi dilakukan remedial di bagian yang diperlukan saja. Nah, artinya di bagian yang tidak bisa dikerjakan saja. Selanjutnya, yang 66% sampai 85% ini dikatakan sudah mencapai tujuan dan tidak perlu dilakukan remedial. Dan 86 sampai 100% sudah mencapai tujuan pembelajaran, tetapi ada intervensi yang kita lakukan perlu pengayaan atau tantangan yang lebih tinggi dari kegiatan. Oleh karena itu, KKTP-nya kita buat di posisi 66 sampai 85%. Di sini kita menyatakan anak sudah mencapai tujuan. Apakah interval ini bisa diganti? Ini diserahkan kepada kesepakatan sekolah atau secara kelompok kerja. Nah, dapat disimpulkan KKTP di antara 66 sampai 85% karena kita bisa berbeda KKTP. KKTP kita dengan mata pelajaran lain harus kita akui bahwa karakteristik mata pelajaran tentu berbeda. Maka gurulah yang paling mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran mata pelajaran. Kemudian cara yang keempat yaitu KKTP menggunakan interval nilai diolah dari rubrik. Pendidik dapat menggunakan interval nilai yang diolah dari rubrik seperti tugas menulis laporan. Pendidik dapat menetapkan 4 kriteria ketuntasan. Yang pertama, menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut. Kemudian, menunjukkan hasil pengamatan yang jelas, menceritakan pengalaman secara jelas, dan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Nah, dari 1 sampai 4 tadi dapat kita buat interval dalam bentuk tabel, lalu kita tambah untuk setiap kriteria terdapat 4 skala pencapaian atau 1 sampai 4. Pendidik membandingkan hasil tulisan peserta didik dengan rubrik untuk menentukan ketercapaian peserta didik. Ukuran yang dipakai dengan menggunakan belum muncul, muncul, sebagian kecil, sudah muncul di sebagian besar, dan terlihat pada seluruh teks atau bentuk lain. Nah, jadi boleh beragam kita buat kategorinya. Contohnya seperti ini. Interval nilai yang diolah dari rubrik kita buat kriteria ketuntasan. Di sini kita buat 4 kriteria seperti ini. Kita susun dan ini bisa juga kita buat pakai bobot. Kemudian kita buat kategorinya belum muncul, muncul, sebagian kecil, sudah muncul di sebagian besar, dan terlihat pada keseluruhan teks. Nah, untuk mengganti kriteria ini adalah kebebasan guru yang memiliki kreativitas. Nah, di sini kita beri intervalnya belum muncul, kita beri nilai 1, dan muncul sebagian kita beri nilai 2, sudah muncul di sebagian besar kita beri nilai 3, dan terlihat pada keseluruh teks kita beri nilai 4. Maka ini bentuknya rubrik tetapi diarahkan kepada bentuk kuantitasnya. Nah, di sini dapat kita peroleh skor peserta didik tadi adalah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 3 sama dengan 12. Nilainya berarti 12 per 16. 16 ini adalah nilai maksimum dari tabel yang kita buat tadi. Maka dikalikan dengan 100, dia mendapat nilai 75. Kriteria yang kita peroleh 66 sampai 85. Jadi anak tersebut telah mencapai tujuan pembelajaran tanpa remedial karena interval KKTP yang kita dapat 66 sampai 85. Nah, selanjutnya adalah alternatif lain menentukan KKTP adalah pencapaian ditinjau dari taksonomi Bloom. Alternatif ini digunakan khusus untuk tes tertulis.
Kalau kita perhatikan tujuan pembelajaran kita, kata kerjanya sehingga kita membuat tes itu berjenjang, yaitu C1, C2, dan C3 sampai C4. Misalnya ada menganalisis ini di C4, maka guru membuat tesnya berjenjang C1, C2, C3, dan C4. Lalu kita pertimbangkan sudah di C berapa peserta didik ini, atau kita buat patokan peserta didik ini dikatakan mencapai tujuan. Kalau sudah sampai di C3 dan sebagian bisa dibahas di C4, nah ini langkah alternatif yang juga perlu direncanakan dengan baik. Demikianlah penjelasan tentang KKTP. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.